Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhirnya bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Dalam mata pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Nah, dari bab ketiga mata pelajaran Akidah Akhlak. Dalam bab kali ini kita akan membahas mengenai beberapa akhlak terpuji, di antaranya seperti berikut. Yang pertama adalah ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ikhtiar, tawakal, dan sabar. Kemudian yang syukur dan qanaah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Langsung saja ke materi yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar memiliki arti menurut bahasa yakni memilih, sedangkan menurut istilah adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Garis bawah adalah usaha. Ikhtiar ini adalah usaha. Contoh, belajar, bekerja, melakukan pekerjaan yang kita inginkan dan sebagainya. Dalam mencapai suatu cita-cita pasti kita harus ada ikhtiar usahanya. Nah, itu adalah salah satu juga contoh ikhtiar. Diisyaratkan dalam sebuah dalil Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini isyarat sebagai kita seorang hamba yang mana diharuskan untuk berusaha, yang mana kepintaran, kekayaan, kenikmatan apapun tidak akan kita dapatkan serta-merta hanya dengan menunggu, tetapi harus kita jemput dengan usaha. Nah, ini isyaratnya. Nah, ini dampak positif dari ikhtiar itu sendiri banyak sekali, teman-teman. Yang pertama adalah kepuasan batin. Jelas kita akan merasa lebih puas dalam menggapai sesuatu karena atas usaha kita sendiri. Yang kedua adalah merasa terhormat di pandangan Allah maupun manusia, sesama manusia. Kita pasti akan tidak dianggap remeh karena kita sudah mengusahakan suatu hal tersebut. Yang ketiga adalah himmat. Di sini himmat kenapa? Karena dalam melakukan sebuah usaha pasti kita akan merencanakan sesuatu. Pasti kita akan merencanakan jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengahnya. Jadi di situ pasti kita ada takaran hematnya, ada takaran di mana kita tidak boleh melampaui hal tersebut. Dan disitulah kita ada titik di mana kita harus berusaha. Usaha untuk hemat, usaha untuk tidak melampaui batas yang telah kita bataskan. Semisal kita dalam satu minggu jajan kita adalah 100.000. Nah, dalam usaha untuk berhemat pasti kita tidak akan melampaui dalam kurun waktu satu minggu itu melakukan jajan lebih dari 100.000. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk berhemat. Nah, itu dampak positifnya. Kita lebih berusaha untuk hemat. Yang selanjutnya adalah menghargai jerih payah. Jelas karena kita sudah tahu bagaimana susahnya untuk melakukan suatu hal, pasti kita akan lebih menghargai, lebih respect dalam melakukan suatu hal tersebut. Mandiri jelas pasti karena kita sudah terlatih dan terbiasa untuk berusaha menyelamatkan akidah. Nah, ini maksudnya gimana menyelamatkan akidah ini? Kita ketika berusaha pasti kita tidak serta-merta menggantungkan pada suatu makhluk tertentu. Kita hanya boleh menggantungkan suatu hanya kepada Allah. Dengan usaha tersebut kita dilatih untuk mandiri seperti halnya dampak positif sebelumnya, mandiri, sehingga kita ketika melakukan suatu hal itu tidak bergantung pada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dampak positif dari ikhtiar. Selanjutnya, nah ini beberapa tips atau cara membiasakan diri dalam berikhtiar. Yang pertama jelas kita harus giat dan bersemangat. Ingat pada tujuan kita, ingat pada prinsip yang sudah kita terapkan dalam diri kita. Kita harus giat dan semangat dalam mencapainya. Yang selanjutnya adalah tekun. Terus tekun, tidak pernah putus asa, tidak pernah istilahnya tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan kita. Kita harus giat, bersemangat dan tekun. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Yang ketiga adalah time management. Pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu. Dimana dalam 24 jam pasti kita ada di mana titik
waktu luang kita. Maka di waktu luang kita harus benar-benar memanfaatkannya baik untuk istirahat ataupun kegiatan positif lainnya. Yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Lanjutan dari tadi, pasti harus. Yang kelima adalah selalu berinovasi, selalu berusaha untuk menciptakan atau membuat hal-hal baru. Nah, inovasi. Ketiga adalah prinsip. Nah, ini yang perlu ditekankan, bahwasanya dalam meraih suatu cita-cita, dalam meraih suatu tujuan, kita diharuskan untuk berusaha, di mana hal tersebut pasti tidak akan kita dapatkan secara makdabrus gitu, enggak. Pasti ada satu titik usahanya yang dilanjutkan dengan berdoa dan tawakal pada subbab materi selanjutnya kali ini. Prinsip kita harus berusaha. Seperti halnya tadi dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dalam bentuk usaha itu tadi. Nah, seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya adalah tawakal. Menurut bahasa kita ambil dari bahasa Arab wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan urusan dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah dalam konteks tawakal ini adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras dalam berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikuti sunnah Allah yang ditetapkan. Jadi setelah kita berusaha untuk menggapai tujuan kita, berusaha melakukan rencana-rencana kita, tidak lupa kita harus menyerahkan diri. Kita berdoa, setelah itu menyerahkan diri kepada Allah. Yang mana yang menentukan pasti Allah. Yang mana yang baik dan mana yang buruk pasti Allah sudah tentukan untuk kita sendiri. Nah, prinsipnya dalam bertawakal ini harus kita tahu. Yang pertama adalah mengetahui tawakal itu sendiri. Tawakal ini bukan serta-merta kita putus asa dan langsung menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebelum tawakal harus ada usaha, garis bawah, usaha, doa, baru kita serahkan semuanya yang telah kita usahakan, yang telah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci dari tawakal. Yang kedua adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah segala maha diraja, segala pencipta segala sesuatu yang mungkin pasti akan diberikan kepada makhluknya, yang mungkin menurut kita itu pasti menurut Allah, yang menurut kita belum tentu berhasil, itu bisa jadi menurut Allah diberhasilkan. Nah, itu kita harus yakin, benar-benar yakin, diterapkan kepada diri kita. Yang ketiga adalah menyadari bahwasannya manusia itu pasti memiliki kekurangan. Jadi selain kita usaha, selain kita sudah getol usaha dan sebagainya, kita harus sadar bahwa kita hanya banyak kekurangan, dan oleh sebab itu kita harus bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, yang mana yang akan menentukan baik buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prinsip dalam bertawakal. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini adalah sebuah perintah, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kita tahu kita adalah orang yang beriman, orang mukmin, orang muslim, yang mana harus mengimani dan mempercayai bahwa Allah itu benar-benar maha pencipta, maha segala-galanya. Nah, selanjutnya, jadi setelah kita bertawakal pasti akan ada dampak positifnya bagi kita. Di antaranya banyak sekali. Mulia terhormat, tidak mudah gelisah, dan sampai sadar kelemahan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ada beberapa. Yang pertama adalah menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Kenapa demikian? Karena kita sudah berusaha, sudah berdoa, dan kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Itu sudah pada tataran manusia yang mulia dan terhormat. Tidak mudah gelisah karena kita yakin, percaya diri karena kita benar-benar yakin tadi, diberi kemudahan pasti karena kita sudah menyerahkan semuanya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, mudah beradaptasi, mandiri dan sebagainya. Nah, ini adalah dampak positif dari tawakal. Banyak sekali teman-teman kalau kita benar-benar menerapkan sifat tawakal. Ingat 3B, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Ini adalah kunci kita dalam meraih kesuksesan, dalam meraih sebuah tujuan yang kita impikan. Nah, lanjut. Dan selanjutnya adalah sabar, ya ini
Ini hampir correlate atau berhubungan antara berusaha, ikhtiar, tawakal, berserah diri, dan sabar. Ketika kita menunggu hasil yang ditentukan oleh Allah, kita harus bersabar. Di sini sabar sendiri berasal dari bahasa Arab sobaro, diambil dari masdar atau kata benda yang berarti mencegah, menahan, atau tabah. Sedangkan menurut istilahnya adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, satu. Menahan lisan dari keluh kesah, serta ini yang kedua, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin tersebut. Bagaimana di surat ke dalam Quran surat Al-Anfal, ini adalah sebagai penegasan bahwasanya kita tidak boleh risau, tidak boleh tunda, kita harus yakin, benar-benar yakin, karena wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Oh, ini jaminan. Kalau kita bersabar pasti kita akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 200. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang terakhir adalah sabar dalam menghindari maksiat. Maksudnya gimana? Nah, kita harus sabar dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain tidak bukan itu adalah baik untuk kita. Baik untuk kita sendiri, sholat, puasa, zakat, sodako, dan sebagainya itu pasti akan mendapat dampak baik bagi diri kita sendiri. Sebagaimana juga dijelaskan bahwa misalnya seperti sodako itu lidaf'il bala, untuk menolak bala, untuk menolak hal buruk yang akan menimpa diri kita. Itu adalah salah satu contohnya. Musibah, kita harus sabar dalam menerima musibah. Pasti di dalam musibah itu ada hikmahnya, ada pembelajarannya, ada manfaatnya, yang mana kita sebagai hamba Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah menghindari maksiat. Jelas di setiap kita bersosial, dalam setiap kita melakukan kegiatan sehari-hari pasti akan simpang siur, pasti akan berdampingan dengan hal-hal yang positif dan negatif. Di sini adalah sabar untuk menghindari hal-hal yang negatif, menghindari maksiat itu tadi. Nah, dari kesekian tadi kita sudah membahas tentang ikhtiar, tawakal, sabar dari ketiga ini. Nah, jadi semoga dari ketiga tadi kita bisa mengambil titik positifnya, bisa mengambil intisarinya. Bagaimana kita simpulkan terlebih dahulu, akhlak terpuji yang ketiga tadi ikhtiar, tawakal, dan sabar. Ikhtiar tadi artinya adalah apa? Usaha. Tawakal tadi adalah berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima ujian atau musibah. Nah, ketiga akhlak terpuji tersebut sudah kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang syukur dan qanaah dalam pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga kita bisa memahami, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari pelajaran kali ini. Mohon maaf, saya tutup untuk sesi kali ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dari saya. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.